Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irmina Mau, Guru Pendidikan Agama Katolik SD Negeri Lambo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 5 SD Negeri Lambo dengan materi pembelajaran Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Iya. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Terima kasih kita sudah hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sudah doa? Belum. Mari kita doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Irna, mari kita semua ambil sikap berdoa. Nanti satu orang pimpin lagi. Saya, Bu. Oke, Tessa. Mari kita bersikap berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Mengasihi Maria, kerinduanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Irna. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bu Apollinaris Francisca Gowadobe, Hadir, Bu. Makaria Florentina Lejejena. Hadir, Bu. Baik, kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik hari ini. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama. Salah satunya siapa? Ester, perempuan pemberani. Ester, perempuan pemberani. Hari ini kita masuk di materi baru. Kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Ya, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kita bisa baca sama-sama. Yang pertama, Siswa akan memahami kisah Maria menerima kabar gembira dari malaikat dan kunjungannya kepada Elizabeth. Dua, siswa dapat menjelaskan makna iman Maria dan Elizabeth yang menanggapi rencana Allah. oke, bisa lihat gambar ini? Bisa, Bu. Siapa yang ada dalam gambar ini? Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth. Kamu pernah lihat Maria dan Elizabeth? Pernah. Lihat di mana? Di foto. Di mana lagi? Video. Di video. Jadi apa itu Maria? Ibunya Yesus. Siapa? Ibunya Yesus. Yesus. Siapa itu Elizabeth? Ibunya Yohanes Pembaptis. Oke. Ibunya Yohanes Pembaptis. 3, 2, 1. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, tepuk keren. Keren, keren, keren. Baik. Mari kita dengarkan sebuah cerita. Cerita dari sebuah negeri dongeng yang berjudul Macan Besar Bernyali
ciut seperti tikus. Mari kita dengar. Sebuah cerita lama dari India menceritakan tentang tikus yang ketakutan karena melihat seekor kucing. Lalu tikus tersebut pergi kepada tukang sihir untuk menyulapnya menjadi kucing. Setelah tikus tersebut jadi kucing, kembali lagi ia dicekam rasa takut karena melihat anjing. Maka segera saja ia kembali ke tukang sihir dan minta mengubahnya menjadi anjing. Setelah jadi anjing, lagi-lagi ia takut ketika bertemu dengan macan dan minta kepada tukang sihir untuk mengubahnya menjadi macan. Tetapi ketika ia datang lagi dengan keluhan bahwa ia bertemu dengan pemburu, si tukang sihir menolak membantu lagi. Akan saya ubah kamu menjadi tikus lagi, sebab sekalipun badanmu macan, nyalimu masih tetap nyali tikus, kata tukang sihir. Oke, Ibu ada pertanyaan. Apa yang tikus minta kepada tukang sihir tadi? Satu orang jawab. Sampai apa? Iya, Makaria. Menyulapnya menjadi kucing. Menyulapnya menjadi kucing. Oke, selain menjadi kucing. Anjing. Tangan siapa? Bu. Oke, Hendra. Tikus minta kepada tukang sihir Menyulapnya menjadi anjing. menjadi anjing. Mengapa tikus mengalami ketakutan? Mengapa tikus itu masih mengalami ketakutan? Meskipun dia badan itu sudah besar, badan sudah seperti macan tadi. Oke, Hendra. Dia memiliki nyali yang ciut. Dia memiliki nyali yang ciut. Tahu ciut? Tahu. Ciut. Kamu istirahat. Dari cerita tadi yang kamu dengar, apa yang bisa kamu petik dari cerita itu? Dari cerita macan besar macan besar bernyali ciut seperti tikus. Ya, Argan. Cerita ini mengajarkan kita supaya lebih memiliki keberanian. Iya, cerita ini mengajarkan kepada kita supaya lebih memiliki keberanian. Memiliki apa? Keberanian. Memiliki keberanian. Jadi, sekali lagi, cerita macan besar bernyali ciut seperti tikus mengajarkan kepada kita tentang suatu keberanian. Jadi masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Tepuk semangat. Silakan. Terima kasih, Bu. Sampai 56. Bab 1 ayat 26 sampai 56. Kita berdiri. Kita ambil tikar. Anggap saja kita lagi berdoa. Kita membacakan teks kitab suci. Pegang kitab sucinya. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Menjanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Silakan nanti dalam mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1. Pilih 1 orang sebagai sekretaris untuk membantu menulis. Kelompok 2. Oke. Pilih 1 orang sebagai sekretaris untuk menulis.
di dalam kitab suci. Tulis di dalam ini ya. Nanti tulis jawabannya di dalam. Tulis jawabannya di dalam. Sampai tulis nama yang lain, lihat soal, selesaikan soal. Lihat soal. Sambil lihat soal. Baca baik-baik pertanyaannya, temukan jawabannya di dalam teks bacaan tadi. Baik, kami dari kelompok 1, kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, siapakah nama malaikat yang datang kepada Maria? Jawab, malaikat Gabriel. Nomor 2, apa kabar gembira yang dibawa malaikat kepada Maria? Jawab, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nomor 3, bagaimana jawaban Maria saat mendengar kabar dari malaikat? Jawab, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dari pertanyaan 3 pertanyaan yang sudah mereka jawab, ada yang mau bertanya atau ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Ya. Sudah mengerti semua 3 pertanyaan sekaligus jawaban yang sudah mereka jawab? Sudah, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk mereka. Hasil diskusi habis. Nomor 1, siapa Elizabeth? Jawab, ibunya Yohanes. Dan apa hubungannya dengan Maria? Jawab, mereka bersaudara. Nomor 2, apa yang terjadi ketika Elizabeth mendengar salam Maria? Jawab, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oke, jadi ada 2 pertanyaan, 3 jawaban, 2 pertanyaan. Tadi masing-masing kelompok dikasih pertanyaan yang berbeda-beda. Kelompok 1 membahas tentang Maria menerima kabar gembira. Kelompok 2 membahas tentang kunjungan Maria kepada Elizabeth. Dan kelompok ketiga itu mereka menyimpulkan bagaimana sikap yang bisa kita teladani dari Maria dan Elizabeth. Terima kasih kalian sudah menjawabnya begitu dengan pemahaman kalian.
Dia langsung senang kah atau dia gimana? Dia terkejut. Dia terkejut. Kok bisa? Sedangkan saya belum bersuami. Dia sendiri belum bersuami. Tapi pada akhirnya Maria tetap percaya. Dia percaya bahwa itu adalah rencana Allah. Dan Maria menjawab di rencana Allah itu dengan iman. Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Iya, jadi Maria menjawab dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi dari Maria kita belajar tentang ketaatan. Dari Maria kita belajar tentang ketaatan, iman yang teguh kepada Allah. Oke, itu tadi kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah menjawab dengan sangat jelas. Sekarang kita beralih ke Elizabeth. Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, kelompok 2. Kelompok 2 tadi pertanyaan pertama, siapakah Elizabeth? Siapa Elizabeth? Ibunya Yohanes Pembaptis. Apa hubungannya Elizabeth dengan Maria? Bersaudara. Jadi waktu Maria pergi mengunjungi Elizabeth, ketika Elizabeth mendengar salah Maria, apa yang terjadi? Saat Elizabeth mendengar salah Maria, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Jadi Elizabeth juga saat itu dia sedang mengandung di hari tuanya. Di hari tuanya Elizabeth sedang mengandung dan ia dipenuhi dengan Roh Kudus waktu Maria datang mengunjungi. Waktu bayi dalam rahimnya itu melonjak kegirangan, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus Elizabeth dia memuji Maria dengan kata-kata bagaimana? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini tertuang di dalam pujian Maria atau doa salam Maria yang sering kita doa. Oke, jadi dari kisah Elizabeth ini kita belajar bagaimana kita selalu bersyukur untuk semua berkat yang kita terima. Termasuk Elizabeth, dia bersyukur bahwa di hari tuanya Tuhan memberikan dia rezeki anak. Bahwa di hari tuanya, yang orang bilang kalau sudah tua itu susah untuk mendapat anak. Tapi Elizabeth bersyukur bahwa di hari tuanya dia bisa mengandung. Sukacita, penuh sukacita, rasa bersyukur kalau kita mengimani Tuhan, sungguh-sungguh mengimani Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur, selalu penuh dengan sukacita. Dan yang kelompok 3 tadi tentang apa teladan, apa teladan yang bisa kita ambil dari Maria dan Elizabeth dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kelompok 3 sudah menjawab. Yang pertama itu tentang selalu taat pada kehendak Allah. Selalu taat pada kehendak Allah. Selalu bersyukur untuk semua berkat yang kita terima. Mau itu sakit, mau itu sehat, mau itu berkat dalam bentuk apapun dia banyak atau sedikit, kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur untuk semua berkat yang kita terima. Dan yang ketiga itu saling menguatkan ketika kita menghadapi kesulitan. Baik dengan teman, baik dengan keluarga di rumah, maupun dengan orang-orang tetangga yang ada di sekitar kita. Saling menguatkan itu kecil, misalnya dia ada musibah, kau kenapa? Ataukah dia tidak ada, dia lapar misalnya, sampai di sekolah dia lapar sekali, kenapa? Saya belum makan. Oh ini bisa ada bawa ini, oh kita bisa beli di kios, kau makan. Saling menguatkan ketika kita mengalami kesulitan. Jadi itu teladan yang bisa kita ambil dari Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth, bahwa Maria yang selalu rendah hati, Maria yang selalu taat, Maria yang berani menerima rencana Allah. Begitupun dengan Elizabeth yang selalu bersyukur, yang selalu percaya pada kuasa Tuhan dan selalu menguatkan imannya dan beriman orang lain. Dan kita belajar dari dua wanita ini, Maria dan Elizabeth, sikap taat, sikap
sikap bersyukur, sikap selalu hidup dengan penuh sukacita. Mereka saling menguatkan, saling mendukung dalam menjalani rencana Allah. Saling mendukung dalam menjalani rencana Allah. Oke. Maria, Bunda Yesus, Bunda kita, Bunda Gereja, Maria, yes! silakan dulu. Terima kasih. Sebelum mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, masing-masing kita, Ibu minta untuk menuliskan refleksimu tentang apa yang bisa kita teladani dari Maria dan Elizabeth, serta doa syukur, doa singkat yang mengungkapkan rasa syukur kita. Masing-masing kita menuliskan refleksi. Setiap kita menuliskan refleksi kita masing-masing tentang apa yang bisa saya teladani dari Maria dan Elizabeth untuk saya punya pribadi. Menulis dengan kata saya karena saya merefleksikan untuk diri saya. Yang bisa saya pelajari dari Maria dan Elizabeth adalah. Terus yang kedua, tuliskan doa singkat, doa syukur, apa saja. Doa singkat. Silakan. Masing-masing. Masing-masing refleksi menggunakan kata. Masing-masing menggunakan kata apa? Adalah. Silakan.
sudah, boleh tidur. Sebagai tugas rumah, minggu depan baru kita kumpulkan. Selama seminggu ini kita membuat aksi nyata. Dengan demikian, selesai sudah materi tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Mari kita berdiri, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur. Kami tahu bersyukur Untuk setiap berkat yang telah kami terima. untuk setiap berkat yang kami terima Dalam hidup kami setiap hari. dalam hidup kami setiap hari, Dan semoga kami dengan penuh sukacita kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Engkau memuji dan memuliakan Engkau dalam seluruh tugas kami masing-masing. dalam seluruh tugas kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita boleh beristirahat di luar.